Peran wanita penghibur dalam melawan para penjajah. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu diwakili oleh Kerajaan Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari mendaratnya pasukan sekutu Inggris pertama kali di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Konflik ini berlangsung selama 4 tahun hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908, yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Dalam proses perlawanan yang terjadi secara nasional, hampir semua kalangan masyarakat ikut berperan dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari para barisan pejuang, kaum santri, kaum kelompok petani, sampai mereka yang dianggap sebagai bromocora, begal atau preman, dan juga peran dari kupu-kupu malam atau pelacur. Gaung perjuangan pada saat itu begitu menggema di bumi pertiwi ini. Tidak ketinggalan juga bagi mereka yang hidup dalam lembah dunia hitam, gejolak api semangat untuk ikut berjuang begitu membara. Wanita penghibur dengan banyak julukan nama yang melekat pada mereka seperti kupu-kupu malam, wanita tunasusila atau WTS, pelacur, lonte, PSK atau pekerja seks komersial, dan lain sebagainya. Para PSK yang notabene seorang pelaku maksiat yang hidup dalam dunia hitam, namun di sisi lain mereka memiliki sumbangsih dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam beberapa kesempatan hal tersebut diakui langsung oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Pengguna jasa wanita kupu-kupu malam ini selain warga pribumi para hidung belang, kebanyakan para cukong, tuan tanah, dan juga mereka para polisi kolonial Belanda. Dari para serdadu Belanda inilah kemudian para PSK mendapatkan banyak informasi terkait dengan kekuatan pasukan, logistik, dan juga persenjataan. Dalam upaya merebut kemerdekaan, para pasukan pejuang membutuhkan banyak sekali pistol atau bedil. Untuk mendapatkannya tidak cukup hanya mengandalkan jaringan penyelundup maupun perdagangan gelap saja. Butuh banyak tangan yang berperan agar persenjataan lengkap dengan amunisinya bisa sampai kepada para pejuang yang bergerilya. Dalam hal ini peran para PSK sangat membantu dalam mengambil dan mengumpulkan bedil dari para tentara yang sudah menggaulinya. Dengan latar belakang membantu para pejuang dalam mendapatkan informasi dan mencuri bedil dari tangan tentara Belanda, para PSK mengerahkan segala kemampuannya dalam melayani tentara Belanda agar mereka puas dan terlena dalam setiap belayan, pelukan, kecupan, serta desahan yang membuat para tentara Belanda tersebut tidak berdaya dan hanyut dalam puncak birahinya. Para PSK memiliki latar belakang dan misi khusus dalam melayani para tamu dari tentara Belanda. Meski dalam keadaan capek dan bahkan sakit, namun jika para tentara Belanda itu datang, mereka langsung menyambutnya dengan penuh kehangatan. Demi menaklukkan birahi para tentara Belanda, mereka para PSK rela melakukan apapun yang diminta. Dalam melakukan hubungan badan dengan tentara Belanda, tidak sedikit dari para PSK menggunakan ilmu asihan atau pelet dan sejenisnya. Mereka melakukan hal tersebut agar siapa saja yang sudah pernah menikmati tubuhnya merasakan nikmat yang luar biasa dan akan selalu ingat kepadanya. Tidak heran kemudian banyak dari para tentara Belanda yang jatuh hati kepada para PSK.
Selain dari mengorbankan tubuhnya, para kupu-kupu malam ini juga ikut menyumbangkan uang hasil dari keringat yang mengucur dari tubuhnya untuk kepentingan revolusi. Meski tidak dominan, namun peran dari para PSK dalam peperangan ini begitu berarti. Kala itu tugas mereka menjadi sumber informasi mengenai musuh tidak dapat digantikan oleh pihak manapun. Mereka mengambil resiko untuk menggali informasi dan meluangkan waktu untuk membantu para pejuang untuk mendapatkan senjata dan perkakas dari tentara Belanda. Pada masa revolusi, keterlibatan para pelacur bukan hal baru. Pada dekade sebelumnya, ketika Soekarno masih di Bandung dan belum dibuang diasingkan, para pelacur Bandunglah yang menolongnya. Tak heran seorang kolonel dokter gigi bernama Mustopo memanfaatkan para pelacur agar ikut membantu para pejuang Republik Indonesia. Mustopo sebelumnya terlibat dalam front pertempuran Surabaya yang akhirnya ditarik ke front barat sekitar Bandung. Kemudian pada pertengahan tahun 1946, ketika tentara sekutu berangsur pergi dari Indonesia dan tentara Belanda mulai menguat, Mustopo dijadikan perwira pendidikan politik tentara atau Pepolit di Subang. Mustopo tiba di sana dengan unit bersenjata yang tidak biasa, yang disebut pasukan Terate. Terate adalah akronim dari Tentara Rahasia Tinggi. Selain terdiri dari taruna-taruna Akademi Militer Yogyakarta, ada pula pelacur dan pencopet dari Surabaya dan Yogyakarta. Mereka dikerahkan untuk menciptakan kekacauan dan kebingungan di kalangan serdadu-serdadu Belanda di sekitar Bandung. Para pencopet dan para pelacur ini mereka ditugaskan atau diizinkan untuk beroperasi hanya di wilayah basis musuh saja. Hal tersebut adalah rencana dari para pejuang untuk mengirimkan penyakit masyarakat ke daerah lawan. Bekerja di daerah pendudukan Belanda pada masa revolusi tentunya bisa lebih mendatangkan untung, mengingat perekonomian daerah pendudukan lebih baik daripada daerah republik. Selain itu, pelacur-pelacur yang pro-Indonesia bisa dimanfaatkan untuk menjadi mata-mata bagi tentara republik. Bagaimanapun, tentara-tentara Belanda yang dikirimkan ke Indonesia adalah pemuda-pemuda Belanda yang jauh dari pasangannya. Mereka butuh kehangatan dan tak jarang para pelacur jadi penuntasan birahinya. Pelacuran di daerah pendudukan Belanda maupun medan perang lain di dunia adalah efek dari peperangan juga. Kesulitan bahan makanan dan sumber mata pencaharian membuat banyak perempuan rela menjadi pelacur. Maraknya pelacuran di daerah pendudukan Belanda membuat mereka terlena akan gemulai tubuh sang kupu-kupu malam. Banyak dari para serdadu Belanda bertransaksi lendir silih berganti setiap hari. Pada awalnya mereka bersetubuh secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di mana saja, di semak-semak, di area barak, dan bahkan di pinggiran jalan pun mereka lakukan asalkan bisa menyalurkan hasratnya. Namun setelah semakin ramai, kemudian para pelacur tersebut dikumpulkan dan diberikan tempat khusus yang sekarang disebut sebagai lokalisasi. Dengan semakin ramainya kegiatan para pelacur di daerah pendudukan Belanda, hal tersebut berhasil sesuai dengan rencana awal untuk misi mengirimkan penyakit masyarakat di tengah-tengah markas serdadu Belanda. Dengan demikian, konsentrasi para tentara Belanda terganggu dan lengah dalam pertahanan. Setiap harinya mereka meluangkan waktu untuk menggauli para pelacur idamannya. Melihat keadaan tersebut, pihak petinggi Belanda mulai tidak nyaman akan perilaku para prajuritnya yang selalu bersenang-senang dengan pelacur. Terlebih ketika ditemukannya kasus beberapa prajurit Belanda yang sudah terjangkit penyakit kelamin, yang kemungkinan besar bisa menyebar ke prajurit lainnya. Setelah itu, kemudian pihak Belanda mengeluarkan peraturan ketat bagi para prajuritnya untuk tidak main perempuan, terutama dengan para pelacur. Pasca masa revolusi berakhir dan negara berdiri secara berdaulat, dari sanalah kemudian kehidupan rakyat dan ekonomi masyarakat mulai bangkit dan berkembang.
Namun di sisi lain, keberadaan para pelacur tetap saja eksis dan malah semakin menjamur di beberapa lokalisasi. Mereka bertahan dengan profesinya sebagai wanita penghibur, yang dimana keberadaannya mampu melewati beberapa masa dalam sejarah bangsa ini.